Hmm. Ternyata, ternyata kalau sudah ini dimasukkan ke dalam bang, kehancuran pasti ini bang, gitu loh. Tahu abang kan ini sangat sensitif bang. Super super sensitif. Super Super sensitif. sensitif, betul, super sensitif, gitu. Maka Karena itu karena pesan itu dikirim bukan lewat japri pribadi, tapi dikirim di dalam satu wadah yang harus terjaga, betul nggak? Dalam satu wadah yang harus terjaga kenetralannya, betul nggak? iya, ibarat air putih kita udah sepakat ini hanya air putih, bukan tambahan ini itu sebagainya. Hmm. Kan aselole kan? Ya Allah, kalau ini bang, jujur bang ya, jujur dengan apa yang abang kirim ini saya makin kuat, berarti ini adalah salah satu alasan sebenarnya. Ini sudah salah satu alasan. Gitu. Bayangkan ya, saya itu bahkan untuk membuat kejahilan itu pakai cara yang paling apa saya bilang ya, paling unik gitu. Saya minta dulu sama Bang Logika. Bang Logika nggak boleh mengangkat itu di publik tanpa kita bersepakat terlebih dahulu. Nah, kalau memang saya betul-betul jahil yang tidak pakai otak, pasti langsung saya blow up aja lah. Kenapa? Kan kita butuh keramaian. Langsung aja di blow up lah. Ngapain ditunggu-tunggu? Tapi enggak kan? Kenyataannya kan belum ada di blow up tuh. Hanya sekedar apa namanya, komunikasi yang penuh dengan drama aja ini. Kan gitu. Maka saya tanya, nah Bang Logika, kira-kira ada niatan atau tidak untuk membawa itu ke publik? Saya tetap di konsisten di awal bang, karena teman-teman juga banyak itu yang berikan saya video-video ibaratnya kan, bang tolong jangan sangkutin itu sebagainya. Saya akan tetap bang. Pokoknya kalau saya tinggal menunggu komando ibarat dari Bang Neplos. Jujur saat ini Bang Neplos itu sudah saya jadikan sebagai ini saya gitu, yang dimana saya mengikuti gitu bang. Insya Allah bang, saya nggak akan ini kecuali abang bilang itu. Tapi memang ini kalau menurut saya bang, kalau bisa jangan dulu lah, jangan dulu sampai benar-benar genting, dan itu pun kalau saya pribadi dipertimbangkan dulu. Tetapi saya sudah sangat puas bang, karena ini sudah menjadikan satu alasan bagi saya wajar gitu loh. Karena kalau sudah ranah ini digabungkan dengan ini, dua ranah ini sudah disatukan bang, pantas saja seperti ini gitu. Bahkan ini bukan terakhir kali saya logika bukan terakhir kali, pasti akan ada nanti logika-logika lain. Itu poinnya kalau dari saya lihat bang. Saya itu dan Ibes itu tidak keluar ya, catat. Tidak keluar. Dalam hal ini nggak perlu, ini bagian yang bukan aibnya ya, ini bukan aib, ini hanya keadaan saja, keadaan nyata saja. Saya bukan keluar, para yang mulia, para tuan-tuanku yang menyaksikan room ini, dikeluarkan. Catat ya. Siapa yang memberikan keputusan itu? Yang memberikan keputusan itu saya kasih inisialnya. Inisialnya itu S. Sudah usia, dianggap senior. Inisialnya S. S. Saya tanyakan sama si S itu. Begini chat saya. Assalamualaikum Bang. Izin. Ada hal yang mau saya pertanyakan. Saya bukan orang yang tidak sekolah sehingga saya tidak mengerti cara berkomunikasi yang baik dan yang benar. Maka dalam hal ini, dengan penuh rasa hormat, saya mau bertanya, apa alasan saya dikeluarkan? Jawabannya apa? Tidak tahu Dinda. Itu sudah berdasarkan keputusan. Saya tanya lagi, keputusan siapa ya? Keputusan itu sudah dibicarakan sebentar. Apakah saya dilibatkan dalam pembicaraan itu? Misalnya diberikan teguran atau apalah itu semacamnya. Oh, nggak perlu kamu dilibatkan dalam rapat itu untuk mengeluarkan kamu, karena kita punya kebijakan untuk mengambil keputusan ya tanpa harus ada pihak yang dimaksud. Itu sudah menjadi bagian dari SOP. Langsung saya blokir hari itu juga. Terima kasih, terlalu kanak-kanak. Langsung saya blokir. Karena saya kira berarti komunikasi tidak diperlukan lagi. Sembunyi, paling tersembunyi bahasa saya ini.
Bang Daman ini adalah orang yang harus saya pertimbangkan ucapannya karena beliau adalah orang istimewa di mata seseorang yang saya sangat-sangat hormati. Catat ya. Mana Bang Daman, Bang? Apa langkah yang harus dilakukan oleh orang-orang seperti kita inilah, gitulah kira-kira. Gimana tuh Bang Daman? Kalau saya nih Bang Neflos, Perlu di blow up atau gimana ini? lebih ke gini Bang Neflos. Inama amalu niat aja. Pertama kita hadir di dunia debat ataupun dunia yang seperti ini itu apa niat yang pertama? Itu aja. Nah, jadi kan mau berlogo dan tak berlogo pun selama niat kita jalan ya kenapa rupanya kan? Cuman kalau masalah kebijakan yang itu ya mungkin harus dipertimbangkan. Itu kalau menurut saya. Oke, kalau kita mana nih? Karena ini bukan gini, dibilang personal, ya ada dua orang lah ya, dua orang atau tiga orang ya, 2 atau 3 orang lah ya. Dua atau 3 orang. Dan catat ya, Sensei, saya manggil Sensei karena saya di KKI juga, itu tidak terlibat dan tidak dilibatkan dalam hal ini. Catat ya. Jadi beliau dalam keadaan dilematis, terhimpit. Catat itu. Saya pun ya kepada Sensei itu. Bentar Bang Logika. Bang Logika itu bukan inisial. Jadi gini, kalau Sensei atau Bang Zuma, Bang, ada orang yang ini yang di sekelilingnya inilah, pokoknya di antara itu maksudnya. apalagi cluenya, dan orang ini jarang sekali berdebat. Nah, jadi udah tahu ya, tadi ada yang typing ke kristologi apalah segala macam lah. Saya tambah lagi cluenya. Orang ini jarang berdebat. Jarang, tetapi orang ini termasuk orang yang dituakan. Lanjut Bang Logika. Dia punya ini saya dengan dia. Itu berarti memang sengaja untuk dinikmati. Ya kan, perilaku itu untuk menikmati satu keadaan kan gitu. Maka mari kita tambahlah. Maka gesekannya, oh gitu ya. Oke, paham. Berarti memang keadaan itu harus dipelihara ya. Apa tujuannya keadaan itu dipelihara ya? Ya supaya kita tidak boring, supaya kita tidak bosan, bisa jadi ya. Supaya ada warna, supaya ada rasa, cita rasa yang berbeda, dan kita akan terus-terus bisa menciptakan energi untuk berdakwah. Dari mana energinya? Ya ini suasana-suasana kayak gini itu dijadikan energi. Dalam tanda kurung bahasa Yunaninya konten. Dalam tanda kurung bahasa Yunaninya itu konten kan? Supaya apa? Kita butuh banyak energi. Bahasa Yunaninya NRK and konten gitu. Ya kan? Supaya apa? Jadi aneh-aneh niatnya gitu. Bener nggak? Oh enggak. Ini bukan star syndrome, ini lebih kepada kegiatan komersil. Serius. Seandainya saya pakai analogi ya, bukan analogi. Saya buat salah satu contoh, misalnya eksperimen, bukan ya. Saya buat satu analogi eksperimen lah, eksperimen analogi. Saya mau catat ya, people power. Oke. People power itu adalah kekuatan yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Kekuatan kumpulan manusia. Nah, lalu saya ditanya kan, Neflos, apa tujuanmu menciptakan people power ya? Apakah kau ingin kekuasaan? Apakah kau ingin kedudukan? Atau kau ingin keuntungan, Neflos? Pertanyaan yang bagus. Tapi aku belum bisa menyimpulkan. Aku hanya memberitahu wacananya. Baik, apa wacananya? Gini. Ini ibarat saya ngobrol sama khodam saya untuk satu hal. Khodam saya bingung. Maksudnya gimana, Neflos? Lalu saya jawab, seandainya saya membuat satu kegiatan yang bisa menguntungkan banyak orang, lalu itu bisa menciptakan suatu perubahan dalam sektor ekonomi, apakah itu kira-kira bagus? Lalu khodam saya nanya, program apa dulu? Oh iya ya,
Bagaimana kalau seandainya begini? Sebelum people power terbentuk, yang populasinya sekitar 100 juta orang, 1 juta orang saja pada saat sudah terkumpul, saya pengen buat program asuransi ya. Wih, bentar dulu, Nevlos. Maksudnya gimana nih program asuransi? Iya, jadi kan memang masalah ekonomi kita itu yang paling banyak itu selain di pendidikan kan di kesehatan. Betul itu, Nevlos. Nah, bagaimana kalau misalnya program itu diadakan ya, lalu diuji sama kodam saya pakai kalkulator, dia hitung kan, persentase orang yang sakit yang jumlahnya 1 juta orang itu berapa marginnya, persentase orang yang akan sakit. Kita katakan aja misalnya yang sakit itu 50%. Oh iya ya. Baik, 50%. Ini konsep dalam ekonomi supaya ilmu bertambah ya, supaya ilmu bertambah. Habis itu saya bilang, ditanya kodam saya, tapi kan biaya kesehatan itu kan mahal. Kalau kamu membuat satu persentase, satu bargaining, saya tanyakan sama kodam saya kan, betul kata kodam saya, 10.000 dikali 1 juta orang, itu kira-kira berapa itu ya? Ya saya jawab kan, 10.000 dikali 1 juta, ya 10 miliar lah. Iya betul atau enggak itu ya? Betul atau enggak ya? Ini makin panik ini ya. Cover kesehatan. Ya nggak mungkin lah saya tanya lagi, ada aja. Ya enggak lah. Maka, ya kan? Maka pada saat dia jawab kayak begitu, kodam saya jawab kayak begitu, saya bilang, nah itu dia. Bagaimana menurut kamu kodam? Apakah ini sah dalam syariat Islam? Kan gitu tuh ditanyakan. Nah kodam saya kebetulan penciumannya tajam. Dia cium tubuh saya. Sebentar. Sepertinya saya tidak tertarik dengan wacanamu, tapi saya tertarik dengan niatmu. Saya tertarik. Enggak saya jawab apa? Saya jawab gini. Hehehe. Gitu. Abis itu udah pembicaraan selesai. Pembicaraan selesai. Kali enggak sih. Terakhir kali udah enggak komunikasi lagi. Udah lama itu, udah berbulan-bulan yang lalu. Enggak komunikasi lagi sih Bang Naman. Padahal Anda berdua kan dari awal itu adalah, saya bilang, idol. Dua-dua Bang Nevlos, Bang Ali, ya kan, lihat pertempuran Anda berdua tuh sangat luar biasa gitu kan. Makanya kalau sekarang dilarang. Salah satunya dari 2 orang, ini selain Bang Logika ya, ada 2 orang yang dilarang naik ke atas. Kok iya, haram, nggak boleh naik. Gimana ceritanya? Blacklist. Saya termasuk Bang. Yang paling enak lah didengar. Apa itu lebih ke mantapkan niat aja. Nah, jadi gitu. Jadi itu terus begini. Indahnya Al-Qur'an seperti lebih indah Bible daripada Al-Qur'an. Nah, di situ saya kan ke-trigger tuh. Wah, pengen dong nyelesain sesuatu di balik keindahan Al-Qur'an. Nah, ubah suasana yang berbeda kan gitu. Ternyata nggak diterima. Jadi proposal saya yang tadi itu dan semua deskripsi ditolak. Nah, ya udah gitu. Ke-trigger begitu Al-Qur'an difitnah, langsung naik. Walau ini niat saya bodoh amat, saya udah konten ini enggak apa jawaban kita. Nah, kita bisa menjelaskan, itu penting. Bagi saya yang penting kita jelasin. Ini Islam ya udahlah. Nah, gitu.